Sampai Allah menyebutkan wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u, dan mereka terus-menerus berusaha memurtadkan kalian dari agama kalian semampu mereka. Artinya bukan kerja sehari dua hari ini. Puluhan tahun usaha ini. Rencana ini puluhan tahun mereka berusaha memurtadkan Islam. Antum bisa lihat dalam surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, menjelaskan ayat wa may yabtaghi ghairal islami dinan, barang siapa mencari agama selain Islam fala yuqbala min, enggak akan diterima oleh Allah, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Beliau mengatakan wa nara anna man za'ama al-yawma dinan qa'iman maqbulan 'inda Allah siwa dinil Islam min dinil Yahudiyah aw an-Nasraniyah aw ghairihima fa huwa kafir. Thumma in kana aslu musliman yustatabu fa in taba wa illa qutila murtaddan li'annahu mukadzibun lil Qur'ani. Dan kami berpendapat bahwasanya orang yang menyangka pada hari ini ada agama yang diterima di sisi Allah selain dari agama Islam, apakah itu agama Yahudi atau Nasrani atau selain dari keduanya, maka orang yang berpendapat demikian maka dia kafir. Kalau seandainya asalnya dia muslim, maka disuruh dia tobat. Tapi disuruh dia tobat. Kalau dia tobat, diterima tobatnya. Tapi kalau dia tidak mau tobat, wa illa qutila murtaddan, maka dia dibunuh dalam keadaan murtad dari agamanya. Yang membunuh ulil amri li'annahu mukadzibun lil Qur'an, karena dia mendustakan Al-Qur'an. Jadi di sini sebutkan bahwa orang yang berpendapat adanya agama selain dari agama Islam, maka dia kafir. Nanti antum bisa lihat dalam Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah dari mulai halaman 362 sampai halaman 370. Kemudian ada yang bertanya, kata beliau, ada yang bertanya, ma hukmu da'wah ila tauhidil adyan aw wahdatil adyan? Bagaimana hukumnya orang yang mengajak manusia kepada kesatuan agama? Arti kesatuan agama-agama yang mengatakan bahwa semua agama diterima. Bagaimana? Beliau menyebutkan nara annahu da'in al-kufr li'annahu laysa hunaka dinun fil ardi siwal Islam fa kullul adyani ghairul islami batilatun la wala tu'tabaru dinan fa man da'a ila tauhidiha ay iqrariha wa anna maqbulatun 'inda Allah fa huwa la shakka annahu murtaddun 'an al-islam wa da'in ila al-kufr. Dan kami berpendapat bahwa orang yang mengatakan bahwa selain agama Islam itu baik, benar, dan ada kesatuan agama, semua agama diterima oleh Allah, maka dia adalah mengajak manusia kepada kekufuran. Karena nggak ada agama di muka bumi ini selain agama Islam. Setiap agama selain Islam semua batil, tidak dianggap agama. Barang siapa yang mengajak untuk mempersatukan agama-agama, artinya dia menetapkan demikian,
bahwa agama-agama itu diterima oleh Allah, maka dia tidak syak, tidak ragukan lagi, dia murtad dari agama Islam dan dia mengajak manusia kepada kekufuran. Orang yang mengajak ini pada hakikatnya dia ingin membatalkan jihad dari Islam, dan fahada murtad, dan orang ini murtad. Kemudian kata beliau lagi, fal muhim anna alladhina yad'una ila tauhidil adyan in aradu an takuna dinan maqbulan inda Allah fahadhi riddatun li'annaha takdzibun lil Qur'an. Yang penting di sini bahwasanya orang-orang yang mengajak manusia kepada kesatuan agama, keberagaman agama, artinya semua agama meskipun beragam diterima oleh Allah Ta'ala. Mereka ingin bahwa semua agama diterima oleh Allah, maka ini riddah. Ini artinya pemurtadan, keluar dari agama Islam, karena dia mendustakan Al-Quran. Kita perhatikan, ini penting, dalam penipuan ini banyak, pemalsuan banyak, ya, orang-orang yang khianat banyak, gitu. Meskipun dia tokoh-tokoh agama, khianat, mengatakan nggak pernah ada setelah Nabi hijrah ke Madinah kalimat kafir. Nas Al-Quran menyebutkan, mau diingkari ada Al-Quran, menyebutkan orang-orang kafir. Nabi menyebutkan dalam piagam Madinah atau wasiqatul Madinah atau sahiful Madinah tentang kalimat kafir. Nggak boleh membunuh orang mukmin dengan sebab membunuh orang kafir. Jadi kita wajib hati-hati adanya orang-orang yang berusaha untuk merusak agama Islam ini. Jadi orang-orang kafir, untuk perhatikan, mereka berusaha bagaimana memurtadkan umat Islam dari Yahudi Nasrani. Usahanya terus nggak pernah berhenti. Di samping itu mereka juga berusaha bagaimana memurtadkan umat Islam ini dengan cara yang lain. Kalau tadi langsung pendetanya turun ke daerah-daerah, ke desa-desa. Sekarang mereka robah cara mereka, dan ini sudah puluhan tahun mereka coba, mungkin sudah lebih dari ratusan tahun. Diambillah orang-orang Islam, disekolahkan di negeri kafir, di brainwashing, dicuci otaknya dia. Pulang jadi apa? Pulang jadi apa? Jadi orang-orang yang tadi semua agama sama, semua agama baik, gitu, dan memuji-muji orang kafir. Ini masuk golongannya dalam Islam itu ada Muslim, ada mukmin, ada kafir, ada munafik. Masuknya kemana ini? Munafik. Mengatakan bahwa sekarang kafir nggak ada. Nanti orang-orang kafir katakan apa dong? Allah menyebutkan dia mau nolak ayat Al-Quran. Sejak Allah menciptakan makhluk ini, Allah sudah sebutkan manusia ada dua. Walladzi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Dalam surat Taghabun ayat 2. Allah yang telah menciptakan kamu, ada yang mukmin, ada yang kafir. Lantas munafik masuk di mana? Masuk kafir. Kalau munafiknya i'tiqadi, masuknya kafir. Jadi ini usaha yang luar biasa. Maka saya sebutkan di buku Prinsip Dasar Islam. Antum lihat ini di buku ini, di Prinsip Dasar Islam tentang Islam agama, satu-satunya agama yang benar. Saya sebutkan dalil-dalilnya tentang usaha bagaimana orang-orang kafir memurtadkan umat Islam sejak zaman Nabi. Itu perhatikan, sejak zaman Nabi mereka berusaha memurtadkan umat Islam. Bahkan mereka yang mengatakan, antum lihat di dalam surah, nanti antum lihat ya di buku Prinsip Dasar Islam di bab yang ke-12 tentang Islam satu-satunya agama yang benar. Mereka sudah mengatakan orang-orang Yahudi Nasrani, wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan nasara tilka amaniyum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Mereka berkata enggak akan masuk surga kecuali orang Yahudi dan Nasrani. Kata Allah, tilka amaniyum, itu angan-angan mereka. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakanlah, bawakanlah bukti kamu, hujah kamu jika kalian orang-orang yang jujur. Tapi semua mereka enggak jujur. Semuanya bohong. Khianat semuanya. Gitu. Bohong. Jika kalian orang yang jujur, kata Allah, bala man aslam wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajru 'inda rabbi wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Itu di ayat 112-nya.
Al-Baqarah 111 ayat Al-Baqarah 112. Kata Allah, tidak, bahkan barang siapa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan dia berbuat baik. Para ulama menafsirkan di sini dia mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Yang kedua, dia ittiba kepada Nabi Muhammad SAW. Maka dia mendapatkan ganjaran dari Allah dan tidak ada ketakutan mereka dan mereka tidak duka cita. Mereka juga berkata yang lain lagi dalam surah Al-Baqarah ayat 135. Mereka mengatakan wa qalu kunu hudan wa nasara tahtadu qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana musyrikin. Dan mereka berkata, jadilah kamu penganut Yahudi atau Nasrani, niscaya kamu dapat petunjuk. Katakanlah tidak, tetapi kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus dan dia tidak termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Dan Allah sudah ingatkan tentang apa? Tentang tidak boleh mencampuri antara kebenaran dengan kebatilan. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 42. Wala talbisul haqqa bil batili wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu mencampuri antara kebenaran kebatilan dan kamu menyebutkan kebenaran sedangkan kamu mengetahui. Apa yang dimaksud mencampuri kebenaran dengan kebatilan? Dijelaskan yang dimaksud di dalam tafsir At-Tabari dan juga dalam tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya menyebutkan dari Imam Mujahid dan juga Al-Hafidh Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsirnya dari Qatadah. Jadi Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah ketika menyebutkan ayat ini surah Al-Baqarah ayat 42 wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun, dijelaskan oleh Mujahid ay wala talbisul haqqa bil batil al-yahudiyyah wa nasraniyah. Kata Mujahid rahimahullah, al-Yahudi wa Nasrani bil Islam, jangan kalian campurkan agama Yahudi dan Nasrani dengan Islam. Ini dalam tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah dari Qatadah rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini wala talbisul haqqa bil batil wala talbisul yahudiyyah wan nasraniyah bil Islam. Inna dinallahil Islam wal yahudiyyah wan nasraniyah bid'atun laysat minallah. Bahwa jangan kalian mencampurkan antara Yahudi dan Nasrani dengan Islam. Agama Allah itu satu, Islam. Yahudi dan Nasrani bid'ah, bukan Islam, bukan dari Allah. Ini penafsiran yang bagus sekali ini kata para ulama. Ini penafsiran yang sudah jelas, nggak boleh mencampuri antara agama Yahudi Nasrani dengan Islam, apalagi agama yang lain. Kan sekarang ini campur adukan semua agama. Keberagaman agama, pluralisme, semuanya baik, semuanya sama. Maka kita nggak boleh mengatakan kafir kepada orang di luar Islam. Allah yang mengatakan kafir, bukan kita. Allah yang mengatakan kafir dalam Al-Quran. Jadi usaha mereka untuk menyatukan agama ini sudah ada sejak kapan? Sejak kapan? Sejak zaman Nabi SAW, ayat-ayat yang turun. Sejak zaman Nabi. Itu fase yang pertama. Fase yang kedua, itu kurang lebih di abad ke-4 ke-5 usaha mereka menyatukan agama dengan istilah wahdatul wujud, al-ittihad, al-hulul. Ini sudah dijelaskan panjang lebar oleh para ulama, terutama oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang kedok mereka ini adalah orang-orang yang murtad dari agama Islam. Ini dai-dai yang menyesatkan umat. Fase kedua itu ada pada abad ke-4, abad ke-5, abad ke-6. Tokohnya seperti Al-Hallaj. Al-Hallaj ini dia dibunuh karena murtad dari agamanya. Dia mati tahun 309 Hijriah. Kemudian Muhammad Ibnu Arabi, tokohnya Ibnu Arabi yang jadikan ikutan sampai sekarang ini. Tokoh Widatul Adyan, penyatuan semua agama. Namanya Ibnu Arabi Muhammad bin Ali At-Ta'i. Dan dia yang berpendapat tentang wahdatul wujud. Semua yang ada hanya satu. Semua yang ada satu. Ya makhluk itu yaitu Allah, kata mereka. Ini bingung orang. Dalam kitab Al-Fusus, dia wafat tahun 638 Hijriah.
Kemudian Ibnu Sabi'in tahun 669 Hijriah, Tilmisani tahun 690 Hijriah, Ibnu Hud dan yang lainnya banyak sekali. Itu fase yang kedua. Bagaimana menyatukan seluruh agama dan memurtadkan umat Islam. Fase yang ketiga yaitu di abad ke-14. Usaha ini menyatukan 3 agama sudah ada. Yang pertama kali diawali oleh Jamaluddin bin Safdar al-Afghani al-Irani yang mati di Turkiya tahun 1314 Hijriah. Dan yang lainnya. Ini banyak. Jadi maudhu'nya, topiknya mereka itu takrib bainal adyan ats-tsalatsa, menyatukan 3 agama. Itu fase. Sekarang fase yang keempat yaitu dengan istilah jaringan Islam liberal. Kemudian pakai nama baru lagi, JIN, Jaringan Islam Nusantara. Sama itu juga intinya. Jadi betul mereka berusaha bagaimana memurtadkan umat Islam. Dan dai-dai ini, dai-dai yang mengajak manusia kepada kesesatan. Ini saya bawakan banyak ini. Kalau mau lihat fatwanya para ulama ada di sini di buku ini, Al-Ibtalu li Nadhariyatil Khalq baina Dinil Islam wa ghairi minal adyan, yang ditulis oleh Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullah. Dan mereka menyebutkan bahwa orang kafir nggak boleh sebut kafir atau sebutnya non muslim. Mereka ingin menghilangkan apa? Menghilangkan antara Islam dengan kufur, menghilangkan antara hak dengan batil, menghilangkan antara ma'ruf dan mungkar. Mereka ingin menghilangkan syariat jihad, menegakkan agama ini. Mereka ingin menghilangkan tentang al-wala wal bara dan yang lainnya. Dan usaha mereka ini luar biasa, nggak pernah berhenti. Siang malam sampai Allah menyebutkan wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Dan mereka terus menerus berusaha memurtadkan kalian dari agama kalian semampu mereka. Artinya bukan kerja sehari 2 hari ini. Puluhan tahun usaha ini. Rencana ini puluhan tahun mereka berusaha memurtadkan Islam. Antum bisa lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 217. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u wa may yartad minkum an dini fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'malun fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan mereka senantiasa tidak pernah berhenti ini, la yazal, terus menerus mereka ini memerangi kalian sampai kalian murtad dari agama kalian semampu mereka. Dan barang siapa yang murtad dari agamanya lalu ia mati dalam kekafiran, maka hapuslah amal-amal mereka di dunia dan di akhirat, dan mereka itu penghuni neraka, dan mereka kekal dalam neraka selama-lamanya. Kekal dalam neraka selama-lamanya. Dan para dai-nya mereka ini mengadakan seminar, perkumpulan, pertemuan, yayasan, organisasi. Terus nggak pernah berhenti mereka bikin seperti itu. Maka kita harus menolak. Dan mereka ini berusaha bagaimana umat Islam ini kafir sebagaimana mereka kafir. Karena otomatis orang-orang yang mengatakan bahwasanya semua agama sama, semua agama baik, yang lain juga benar, yang lain juga membawa ke surga, kata Syekh Muhammad bin Utsaimin dan para ulama lain sepakat semuanya bahwa mereka ini apa? Murtad dari agamanya. Kalau murtad berarti apa? Mereka apa? Kafir. Karena mereka sudah kafir, mereka berusaha bagaimana umat Islam juga kafir. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa. Mereka berusaha bagaimana kalian menjadi kafir sebagaimana mereka kafir sehingga sama antara kalian dengan mereka. Di dalam surah An-Nisa ayat 89. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa. Makanya antum perhatikan nih, usaha mereka memurtadkan Islam luar biasa. Makanya dikatakan oleh Syekh Hamad Al-Ansari tentang ini, kata beliau begini, Syekh Al-Allamah Hamad bin Muhammad Al-Ansari rahimahullah wafat tahun 1418 Hijriah. Beliau ini seorang ahli hadis dari Madinah, sezaman dengan Syekh Al-Albani rahimahullah dan yang lainnya. Beliau tinggal di Madinah dan kitabnya Masya Allah banyak. Beliau ikhtisas dengan masalah akidah
dan juga masalah hadis. Syekh Hamad bin Muhammad Al-Ansari wafat tahun 1400. Kata beliau begini di dalam kitabnya Al-Majmu' oleh anaknya. Jadi kumpulan Al-Majmu' fi tarjamatil Allamah Al-Muhaddits Syekh Hamad bin Muhammad Al-Ansari wa sirati wa aqwalihi wa rihalatihi, yang disusun oleh putra beliau namanya Abdul Awwal bin Hamad Al-Ansari. Kata beliau begini, perhatikan kalimatnya bagus sekali. Kata beliau, inna hadha zamana alladhi nahnu wa antum fi zamanun yusta'adu billahi min fa innal fitana fihi laysat kal fitani sabiqati nahwa fitnati khalqil qur'ani wa ta'wili wa tahrifi wa ta'tili wa ghairi dhalik min al bid'ah bal innal fitnata fi zamanikum hiya ikhrajul muslimina minal islam ikhrajan tamman wa tarkum mudhabdhabina baina dhalik la ila al-islam wala ila ghairi wallahu al-musta'an. Kata Syekh Hamad bin Muhammad Al-Ansari rahimahullah, kata beliau, sesungguhnya zaman yang kami dan kalian semua ada padanya adalah zaman yang harus dimintakan perlindungan. Artinya zaman yang memintakan perlindungan kepada Allah dari kejelekannya, karena sejatinya fitnah-fitnah pada zaman ini tidak seperti fitnah-fitnah di zaman dahulu. Seperti fitnah Al-Quran disebut sebagai makhluk, atau fitnah ta'wil, tahrif, ta'til terhadap sifat-sifat Allah, atau yang semacamnya dari bid'ah-bid'ah yang terjadi. Akan tetapi sungguhnya fitnah yang terjadi di zaman kalian ini adalah mengeluarkan kaum muslimin dari agama Islam, pemurtatan kaum muslimin secara total, serta meninggalkan mereka dalam keadaan tidak memiliki prinsip, tidak masuk dalam Islam, tidak juga ke dalam agama lainnya. Allahul musta'an. Ini saya muat perkataan Syekh Ahmad Al-Ansari dalam buku Prinsip Dasar Islam cetakan yang terbaru. Saya masukkan 4 halaman tentang jin, jaringan Islam Nusantara. Sebelumnya jaringan Islam Nusantara, saya masukkan lagi dalam buku ini Prinsip Dasar Islam tentang jaringan Islam Nusantara, bagaimana usaha mereka untuk memurtadkan umat Islam. Dan umumnya munafik itu pendusta, karena munafik dibangun di atas 2 prinsip. Pertama dusta, yang kedua riya. Kalau dia sholatnya malas-malasan orang munafik itu. Allah sebutkan di surah Nisa, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Mudzabdzabin, dan seterusnya ayatnya. Allah menyebutkan orang munafik itu kalau mereka beri sholat mereka malas, riya kepada manusia, dan tidak ingat kepada Allah kecuali sedikit. Itu orang munafik. Jadi mereka ini jahat kepada Islam, tapi mengajak manusia untuk masuk ke mana? Ke neraka. Itu orang-orang munafik, mengajak manusia masuk ke neraka. Makanya Nabi ketika menyebutkan tentang Islam ini nanti akan berpecah belah, yang tadinya jahiliyah kemudian masuk Islam, kebaikan. Setelah kebaikan, wafatnya Nabi tetap dalam kebaikan tapi ada kejelekan. Kemudian ada kebaikan lagi tapi ada dakhon, ada ketidakjelasan. Yaitu apa dakhanuhu? Jadi pertanyaan dari Hudzaifah bin Yaman, hal ba'da dzalika syarr min khair? Apakah sudah kejelekan atau kebaikan lagi? Kata Nabi, "Na'am, ada, sudah kejelekan kebaikan." Wa fi dakhan. Di sana ada asapnya, ada ketidakjelasan. Apa dakhannya itu? Disebutkan oleh Nabi SAW, qaumun yastannuna bi ghairi sunnati wa yahduna bi ghairi hadi ta'rifu minhum tunkir. Itu kaum yang mereka berjalan tidak mengerjakan sunnah, tidak sesuai dengan sunnahku, dan mereka memberi petunjuk bukan dengan petunjukku. Engkau tahu mereka dan engkau ingkari mereka. Kata Hudzaifah, tanya lagi, ya Rasulullah, hal ba'da dzalikal khair min syarr? Apakah sesudah kebaikan itu, yang kebaikan ini ada apanya? Dakhonnya, ada asapnya, nggak ada kejelasan, banyak bid'ahnya. Apakah sesudah kebaikan ada kejelekan? Kata Nabi, ada. Naam. Apa kata Nabi? Antum perhatikan di sini. Du'atun ala abwabi jahannam man ajabahum ilaiha qadhafu fiha.
Sesudah kebaikan yang penuh dengan bid'ah itu kebaikan, ada kejelekan lagi. Siapa kejelekan itu? Yaitu, ada kejelekan lagi. Yaitu dai-dai yang berada di tepi jurang jahanam. Dai-dai, tokoh-tokoh agama yang berada di tepi jurang jahanam. Barang siapa yang memenuhi panggilan mereka akan dimasukkan ke neraka jahanam. Kemudian Hudzaifah minta tentang ciri-ciri mereka. Ya mereka dari kita, berbicara dengan bahasa kita. Tapi mereka berusaha bagaimana masuk neraka jahanam. Ini namanya du'at ala abwabi jahannam. Yang diistilahkan dengan ulama su. Dan ini sudah ada sekarang ini, dan terus gencar mereka. Gencar. Mereka menghinakan Islam, menghinakan Arab, menghinakan jenggot, menghinakan semua ajaran Islam dihinakan. Yang diangkat apa? Orang-orang kafir dipuji oleh mereka. Ini doa ala abu jahannam, dai-dai yang berada di jurang jahannam. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Hadisnya sahih. Ini orang-orang munafikin yang berbahaya untuk Islam dan kaum muslimin. Cirinya mereka ada 4. Antum lihat di halaman 386. Yang pertama nifaq ini mendustakan Rasulullah SAW atau mendustakan sebagian dari apa yang beliau bawa. Ini ada nggak sekarang ini? Ada, mendustakan Rasulullah, mendustakan sebagian apa yang beliau bawa. Yang kedua, membenci Rasulullah SAW, membenci Arab. Mereka membenci Arab. Jangan kita Arabisme, jangan ke Arab-Araban. Ya nabinya siapa? Rasulullah SAW orang Arab, Sayyidul Arab, Muhammad SAW, Muhammad bin Abdullah, Rasulullah SAW, Sayyidul Arab. Mereka membenci Arab, pada akhirnya membenci siapa? Rasulullah SAW. Dan membenci sebagian apa yang mereka bawa. Kemudian yang ketiga, mereka gembira dengan mundurnya agama Islam. Orang-orang munafik ini gembira. Dan mereka tidak senang dengan kemenangan Islam. Caranya macam-macam sudah sama mereka. Yang dipuji orang-orang kafir. Ya, orang-orang kafir. Dari apa aja? Dari bangsa apa aja? Apakah Eropa? Apakah Cina? Mereka puji-puji itu, diangkat oleh mereka. Tapi Islam dihinakan oleh dia. Dan ini terbukti dari perkataannya, tulisannya, dan yang lainnya. Ya itu aja yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian. Wassalamualaikum Muhammadin sallallahu alaihi wa ala wasallam. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون